Tewasnya Prada Lukinamo di tangan senior membuat keluarga terpukul. Terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Serma Kristianamo, ayah korban, menuntut keadilan, meminta para pelaku dipecat dan diganjar hukuman mati. Dengan kematian Prada. Hanya tangis yang tersisa. Keluarga begitu terpukul dengan kematian Prada Lukinamo yang diduga tewas dianiaya oleh seniornya. Terlebih Prada Lukinamo baru 2 bulan menjadi tentara, ditugaskan di Batalion TP 834 Nakegeo, Nusa Tenggara Timur. Upacara pemakaman secara militer digelar di tempat pemakaman umum Mapolri. Yang begitu deh beta tentara 31 tahun beta tentara merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Tutup beta anak putih. Sebelumnya saat jenazah Prada Luki masih di rumah sakit, sang ayah Serma Kristianamo marah besar. Nyawa ini sudah mayat, itu saat tidak ada pertanggungjawaban. Hati Serma Kristianamo dan sang istri hancur begitu mengetahui anak kesayangannya harus kehilangan nyawa di tangan senior setelah sempat koma beberapa hari. Terdapat luka lebam dan sayatan di tubuh korban. Melihat kondisi jasad anaknya, Serma Kristianamo yang sudah 31 tahun mengabdi sebagai TNI menuntut keadilan. Ayah Prada Luki meminta para pelaku dipecat dan diganjar hukuman mati. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, sebanyak 76 calon paskibraka nasional menggelar latihan gabungan. Terbaik calon paskibraka nasional 2025 mengikuti latihan gabungan terakhir di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat pagi tadi. Selain calon paskibraka, latihan gabungan juga diikuti oleh ratusan personil TNI dan Polri serta perangkat upacara lainnya. Latihan gabungan terakhir ini untuk memantapkan formasi serta kekompakan baris berbaris para personil. Latihan dibagi dalam 2 tim dan 2 tim tersebut akan mencoba seluruh formasi baik pengibaran maupun penurunan bendera. Seluruh calon paskibraka nasional telah berlatih selama 3 pekan terakhir, sementara gladi di Istana akan digelar pada Rabu besok sebelum dikukuhkan sebagai paskibraka. Calon paskibraka merupakan pelajar terpilih dan lolos seleksi dari 38 provinsi di Indonesia. Kita akan mulai dengan rangkaiannya, ada materi pagi. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat juga menjadi ajang untuk kekuatan terbesar TNI dalam beberapa tahun terakhir. Momen ini ditandai dengan unjuk kekuatan yang memperlihatkan sinergi 3 matra TNI yaitu darat, laut, dan udara dalam sebuah rangkaian atraksi militer spektakuler. Kekuatan 3 matra TNI menampilkan kemampuan terbaik mereka yang telah dipersiapkan secara matang dan menggambarkan profesionalisme serta kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas strategis di berbagai medan operasi. Atraksi gabungan kemampuan tempur TNI dan darat, maksud kami TNI, darat, laut, dan udara yang dipertunjukkan antara lain adalah flypast pesawat tempur, serbuan regu komando, terjun operasi khusus, tembak berhadapan, serbuan gedung, terjun satwa hingga operasi darat gabungan. Melibatkan lebih dari 20.000 personil dari 3 matra dan ratusan alutsista canggih. Atraksi untuk kekuatan ataupun unjuk kekuatan ini menjadi salah satu pameran kekuatan militer terbesar TNI di era modern. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik,
latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ada kejadian tak biasa. Wapres Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Saditiar Burhanuddin, Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan dari Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, serta para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara tersebut, hingga memunculkan isu keretakan antar keduanya. Pemirsa, tahun ajaran baru menjadi fase terberat bagi masyarakat kelas menengah di Indonesia. Jangankan menabung, warga kelas menengah justru makan tabungan demi bisa bayar sekolah. Terdampak ekonomi makin sulit, kelas menengah makin terjepit. Kelas pendorong pertumbuhan ekonomi ini kini menjadi kelompok rentan terdampak gejolak ekonomi. Laporan terbaru Lembaga Penjamin Simpanan LPS mengungkapkan, indeks menabung konsumen IMK pada Juli 2025 kembali melemah. IMK berada di level 82,2 atau turun 1,6 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Artinya kelas menengah makin sulit menyisihkan pendapatan untuk menabung dan justru makan tabungan demi memenuhi kebutuhan. Riset LPS mencatat pelemahan IMK dipicu lonjakan pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan pendidikan di awal tahun ajaran baru. Selain kemampuan menabung turun, catatan buruk juga terekam dalam indeks kepercayaan konsumen yang turun 2,5 poin menjadi 96,9. Penurunan ini mencerminkan masyarakat kurang optimis terhadap kondisi ekonomi dan lapangan kerja saat ini. Tahun kesini habis lebaran agak sepi, emang agak mundur. Terus pegawai-pegawainya juga, yang toko-toko juga katanya yang suka beli nasi uduk sama ibu katanya lagi pada diliburkan gitu. Jadi pokoknya kesulitan kita banyak sekali tahun-tahun ini ya. Dari ekonomi untuk mencari pekerjaan, terus lapangan kerja juga sulit, untuk mencari nafkah untuk anak-anak pun sulit. Sejumlah pihak mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada program jaring pengaman bagi kelas bawah, tapi juga harus melihat kondisi kelas menengah yang kini penuh tekanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral terkait curhatan Ustadz Dasat Latif yang rekeningnya diblokir, padahal uang tersebut untuk membeli bahan bangunan untuk masjid. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengklaim sudah membuka rekening masyarakat. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar tersebut mengatakan uang miliknya di rekeningnya terblokir sejatinya merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Selain Ustadz Dasat Latif, rekening Ketua MUI Khalil Nafis juga diblokir PPATK. Menurutnya rekening itu uang untuk yayasannya. Kiai Khalil menganggap kebijakan PPATK sebagai kebijakan yang tidak bijak. Ia meminta Presiden Prabowo mengambil tindakan terhadap kebijakan yang bikin gaduh. Bahkan, menurut Kiai Khalil, masyarakat bisa malas menabung di bank akibat kebijakan PPATK memblokir rekening tak aktif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK
memblokir 122 juta rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. PPATK berencana memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir dompet digital atau e-wallet terindikasi tindak pidana. Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus. Ivan menyebut jika ada dana ilegal masuk ke e-wallet dan terindikasi tindak pidana judi online, maka pihaknya akan mengupayakan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Pada semester 1 tahun 2025, PPATK mencatat deposito judi online melalui e-wallet mencapai 1,6 triliun rupiah. Jumlah itu terjadi dalam 12,6 juta kali transaksi. Sementara itu, sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dorman atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judul menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang buruh jahit terkejut saat menerima surat rincian transaksi kena pajak hingga 2,8 miliar rupiah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Padahal yang bersangkutan tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istrinya Ulfa, buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istri diduga menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini. Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini, kayak gini. Ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka? Protes ya petugas pajak memaklumi. Nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Prosedur yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan penetapan pajak sepihak. Data administrasi kami murmur dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, data bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar. Nilai transaksi, bukan nilai pajaknya. Dan itu sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali. Menurut Subandi, jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP, atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau disiapkan untuk menjadi lokasi pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina. Pulau Galang memiliki fasilitas rumah sakit khusus infeksi yang pernah menjadi pusat isolasi pasien COVID-19 pada tahun 2021 lalu. Sebagai lokasi pengobatan. Rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia terus dimatangkan. Terbaru, pemerintah mempertimbangkan untuk memanfaatkan Pulau Galang di Kepulauan Riau sebagai lokasi pengobatan 2.000 warga Gaza.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan evakuasi warga Gaza ke Indonesia bukan permanen, tapi hanya untuk pengobatan hingga sembuh. Disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang, karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menyatakan siap mendukung rencana Presiden Prabowo membawa 2.000 korban perang Gaza ke Pulau Galang. Dari yang 2.000 itu kan parsial, nanti nggak langsung 2.000. Nanti mungkin ada sekitar 500 dulu, 300 dulu. Ini tergantung program pemerintah pusat dan ada tempatnya di sini yang bekas COVID 2019 ini. Pulau Galang berada di Kepulauan Riau hanya berjarak sekitar 7 km dari Pulau Batam. Pulau seluas 80 km persegi ini terpisah dari permukiman warga dan pernah menjadi lokasi penanganan pasien COVID-19 pada 2021 lalu. Di pulau ini berdiri rumah sakit khusus infeksi seluas 5.100 meter persegi dan memiliki 350 ruang perawatan. Meski berniat mulia, rencana Prabowo mengobati warga Gaza di Indonesia tidak luput dari kritik. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan, penempatan warga Gaza jauh dari tanah air bisa menjadi presiden buruk. Israel bisa dengan mudah menyebut eksodus warga Palestina sebagai solusi permanen. Hal itu menjadi bumerang terhadap perjuangan hak kembali warga Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh calo di Bekasi, Jawa Barat. Para korban diminta uang administrasi hingga 2 juta rupiah per orang. 20 orang. Nih, warga RT 10 mau tindak lanjuti atas kasus penipuan kerja calo. 20 orang menjadi korban penipuan tenaga kerja yang dilakukan calo di Kampung Pulau Nangka, Desa Sinang Jaya, Kabupaten Bekasi. Seluruh korban dijanjikan bekerja di pabrik minuman di wilayah Cibitung dengan membayar sejumlah uang sejak bulan Mei 2025 lalu. Korban lalu melapor ke Polres Metro Bekasi dan berharap uang yang disetorkan bisa kembali. Rata-rata korban diminta uang administrasi sebesar 1 juta hingga 2 juta rupiah. Sehingga total kerugian kini mencapai puluhan juta rupiah. Paginya kan katanya masuk, terus pas kita tanyain kapan bang masuk, nggak taunya katanya siang. Terus setiap hari tuh seperti itu terus, diundur-undur terus. Nggak taunya sampai beberapa minggu nggak masuk-masuk. Sebelumnya para korban juga dijanjikan jika tak masuk kerja, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan 100%. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ton beras murah ludes diserbu warga dalam waktu setengah jam saat bazar di Pemalang, Jawa Tengah. Antusias warga juga terjadi di acara serupa di Lampung. Warga menyerbu bazar yang menjual beras murah di Pasar Beji, Taman Kabupaten Pemalang. Antusiasme warga sangat tinggi sehingga 1 ton beras yang awalnya disiapkan harus ditambah menjadi 2 ton karena banyaknya pembeli. 1 karung beras 5 kg dijual Rp11.500 per kilogram. Sementara harga di pasaran kini mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Warga yang akan membeli beras wajib membawa KTP dengan batas pembelian maksimal 2 karung per KTP. Diharapkan bazar ini bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan beras. Antusias warga membeli beras murah juga terjadi di Bandar Lampung. Ratusan warga antri untuk mendapat beras harga Rp60.000 per karung 5 kg. Setiap orang juga dibatasi hanya bisa membeli 2 karung. Program ini digelar di 15 kabupaten kota di Lampung dan Bulog menargetkan 39.000 ton beras tersalur hingga akhir 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pasien yang alami gangguan THT terus melonjak hingga 25% di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Diduga para pasien terdampak dari suara keras sound horeg. Akibat sudah sangat meresahkan, Pemprov Jawa Timur akan membuat aturan dan penertiban tentang sound horeg. Namun penertiban ini tetap mengedepankan keseimbangan antara hiburan dan ketertiban umum. Ada 4 poin utama yang jadi fokus penertiban. Di antaranya, batasan desibel yang sudah ditetapkan, dimensi kendaraan yang digunakan untuk membawa sound system, serta kegiatan pendukung yang menyertai penggunaan sound system seperti tarian juga harus diatur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini Pemprov Jawa Timur juga tengah merumuskan strategi penertiban yang komprehensif, termasuk mewajibkan izin dari kepolisian untuk setiap kegiatan yang menggunakan sound system dan memastikan kepatuhan terhadap batasan volume suara. Sementara itu, dokter spesialis THT di RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Alia Hidayati, mengatakan jumlah pasien THT terutama yang mengeluhkan gangguan telinga dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan hingga 25%. Rata-rata pasien yang mengalami gangguan pada telinga usai datang ke pertunjukan atau tetangganya menyewa sound horeg saat hajatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan seperti tinnitus, gangguan frekuensi, hingga nyeri saat mendengar suara tertentu. Sebelumnya, seorang ibu, Anik Mutmainah, meninggal saat menonton karnaval sound horeg di Desa Selok Awar-Awar Pasirian, Lumajang. Korban tiba-tiba tersungkur dan tidak sadarkan diri dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ketahui penyebab kematian korban, namun Pemkab Lumajang akan memperketat izin karnaval yang melibatkan sound horeg. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa berujung ricuh saat mahasiswa mencoba merangsek masuk ke kantor DPRD Serang, Banten. Aksi itu digelar saat anggota DPRD tengah rapat paripurna HUT ke-18 Kota Serang. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Serang mencoba merangsek ke kantor DPRD Kota Serang. Mereka mendobrak gerbang kantor DPRD agar bisa memasuki ruang rapat yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Bahkan mereka mencoba masuk dengan mendobrak pintu luar ruang rapat paripurna, namun dihadang oleh petugas keamanan. Aksi unjuk rasa memperingati hari jadi Kota Serang itu menyoroti beberapa hal, seperti isu carut marutnya penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan, hingga persoalan Perda nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan agar direvisi, terutama poin dalam membatasi tempat hiburan malam. Para mahasiswa membubarkan diri setelah ditemui oleh wali kota dan ketua DPRD Kota Serang dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Kesal diteriaki pelakor, seorang oknum ASN diduga menganiaya warga di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya korban menderita luka dan melapor ke kantor polisi. Pendidikan, tapi cara ke anak lebih masalah ke anak, Degekeun. Benar. Warga desa Pabuaran, Sukabumi, Jawa Barat dikejutkan keributan di sebuah kios. Kericuhan ini diduga berujung penganiayaan dan laporan ke polisi. Peristiwa ini terjadi saat pelapor melindungi istrinya yang sedang cekcok bersama perempuan berinisial S yang berprofesi sebagai ASN. Keributan pun terus berlanjut hingga membuat warga yang berada di lokasi kejadian datang untuk melerai. Pemicu cekcok diduga karena oknum ASN itu diteriaki pelakor oleh anak pelapor dan dituding jadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga orang tuanya. Akibat kekerasan itu pelapor terluka di wajah dan dada. Ini berharap polisi segera bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 2 orang terluka bakar akibat kompor portable meledak di area event di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan. Pengunjung mall pun panik dan berhamburan.
Dari rekaman video amatir terlihat ledakan yang terjadi di salah satu stand booth di area event Merdeka yang digelar di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan, meledak dan sempat mengeluarkan kobaran api. Kebakaran Grand Mall ini, kebakaran. Bahkan sejumlah pengunjung maupun petugas mal yang berada di lokasi berupaya memadamkan api. Diketahui sumber ledakan berasal dari sebuah kompor portable yang meledak dan menyebabkan 2 korban menderita luka bakar. Insiden ini tak menimbulkan kebakaran maupun kerusakan parah. Api berhasil dipadamkan sesaat setelah ledakan terjadi. Kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Lau, sementara pihak mal belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.